Pastikan sebelum menonton klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jumpa kembali bersama saya di channel Catatan Pak Ocit. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan gambaran tentang rencana pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Slide ini dibuat oleh Catatan Pak Ocit. Namun sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu kontrak perkuliahan kita. Yang pertama adalah kehadiran maya minimal 75% dari pertemuan normal. Yang kedua adalah mengisi absensi online setiap perkuliahan. Kecuali ada tugas mandiri, maka tugas tersebut sebagai absensinya. Yang ketiga, platform perkuliahan kita menggunakan Google Classroom sebagai wadah diskusi, YouTube sebagai wadah untuk menyimpan file yang sewaktu-waktu file itu bisa diakses. Kemudian yang terakhir adalah WhatsApp group, itu sebagai lonceng perkuliahan, yaitu di mana kita akan saling mengingatkan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Lalu kontrak perkuliahan yang keempat adalah penilaian berdasarkan tingkat kehadiran maya, penugasan, dan ujian tengah semester dan ujian semester. Hal-hal lain di dalam kontrak perkuliahan yang tidak tertulis akan kita diskusikan kemudian saat perkuliahan berlangsung. Bapak Ibu yang berbahagia, selama kita akan melaksanakan perkuliahan, kita akan belajar sekitar 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar perkuliahan, isinya adalah review, RPS, dan kontrak perkuliahan. Lalu disusul dengan pertemuan kedua, diskusinya menyangkut latar belakang, landasan, pengertian, ruang lingkup, dan implementasi PKN di dalam kehidupan kita. Kemudian pada pertemuan ketiga, membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa. Lalu pada pertemuan keempat, ada topik tentang nilai, norma, dan moral di dalam PKN. Apa beda antara nilai, norma, dan moral? Kemudian apa beda antara moral dan moralitas? Bapak Ibu yang berbahagia, lalu pada pertemuan kelima, nanti kita akan membahas tentang konsep masyarakat bangsa dan negara, fungsi dan tujuan negara, unsur negara, dan teori-teori terbentuknya negara. Lalu diperkuat dengan hubungan antara agama dan negara. Selanjutnya pada pertemuan ke-6, ada pengertian warga negara, status kewarganegaraan, cara mendapatkan status kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Pada pertemuan ke-7, ada unsur demokrasi, bentuk demokrasi, sejarah demokrasi Indonesia, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Disusul dengan pertemuan ke-8, yang untuk memperkuat pertemuan ke-7 tadi, ada identitas nasional, unsur-unsur yang mempengaruhi identitas nasional, konsep nasionalisme dan nasionalisme di Indonesia. Pada pertemuan ke-9, mata kuliah kita akan dipertajam lagi dengan pembahasan tentang integrasi nasional dan toleransi. Pertemuan 10 ada UTS. Pada pertemuan ke-11 kita akan coba membedah tentang pengertian dan tujuan konstitusi, nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, sejarah konstitusi, dan konstitusi sebagai pengatur negara demokrasi. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan ke-12 nanti kita akan bicara tentang sentralisasi dan desentralisasi dan otonomi daerah. Bagaimana prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lanjut, pertemuan ke-13 ada hak asasi manusia, ada penegakan HAM di Indonesia, dan ada konsep dan prinsip penegakan HAM di Indonesia. Pertemuan ke-14, pluralisme, gender, dan pluralisme dalam perspektif Islam. Pertemuan ke-15, pra-final perkuliahan kita, ada hak dan kewajiban warga negara,
Dan terakhir kita akan mendiskusikan tentang ujian akhir semester seperti apa. Kemudian selama perkuliahan kita ini insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan tetap semangat walaupun kita tidak berada di depan mata, kita tidak bertemu, tapi sesungguhnya melalui wadah ini kita sudah melaksanakan kontak ilmiah. Demikian Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi